Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang kedua ini, masih di channel saya, Ruh Rabbani Channel Official. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Babul Haq Berencong. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang tidak mengetahui akan kebenaran Fatihah itu, maka tidak sah segala amal perbuatannya. Barang siapa yang tidak mengenal tauhidnya, maka ia senantiasa mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau katakan sesuatu yang engkau tidak dapat membuktikannya atas jalan Allah, sekalipun engkau mati atau hidup. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang begitu kuat keimanannya, serta dipancarkannya nur yang telah tertanam dalam hatimu itu. Siapa yang mencintai aku, niscaya bersama aku di surga. Siapa yang mencintai aku, maka ikutilah aku, serta khalifah-khalifah, serta wali-wali, serta para syuhada dari orang-orang tertua. Sedangkan waktu zuhur, yaitu adanya Allah Ta'ala, yaitu asar, yaitu nama Allah Ta'ala. Waktu maghrib, yaitu ibarat rahasia Allah Ta'ala. Sedangkan waktu isya, yaitu ibarat pelindung Allah Ta'ala di dalam gelap, tiada tujuannya waktu 5. Dikatakan orang mengambil yang sesudahnya, yaitu memuliakan apa yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan perintah Allah. Menjunjung tinggi yang ditetapkan oleh syara, itu artinya syara yang ditunggu-tunggu. Berkata Nabi Muhammad SAW, tidak menyelesaikan sembahyang besok lusanya, yang dikumpulkan besok lusanya, begitulah yang dikehendaki. Pasal menyatakan soal hak 3 hal yang memisahkan. Mula-mula adanya Adam, yang kedua Muhammad, dan ketiga Allah Ta'ala. Adapun Adam memakai tubuh, hati, nyawa, rahasia. Adapun Muhammad memakai syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Adapun Allah Ta'ala memakai zat, sifat, nama, rahasia. Jalan mengesahkan Allah dalam rakam diri. Apakah awal Muhammad? Awal Muhammad itu nurnya. Apakah akhir Muhammad? Akhir Muhammad itu ruhaninya. Apakah zahir Muhammad? Zahir Muhammad itu rupanya. Apakah batin Muhammad? Batin Muhammad itu zatnya. Uraian rakam. Rahasia hamba adalah batin Muhammad. Batin Muhammad adalah zat Allah.
Zat Allah adalah rahasia hamba. Nyawa hamba adalah awal Muhammad. Awal Muhammad adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah nyawa hamba. Hati hamba adalah akhir Muhammad. Akhir Muhammad adalah asma Allah. Asma Allah adalah hati hamba. Tubuh hamba adalah zahir Muhammad. Zahir Muhammad adalah apal Allah. Apal Allah adalah tubuh hamba. Allah zat sifat asma apal. Muhammad batin awal akhir zahir. Hamba rahasia nyawa hati tubuh. Pasal menyatakan anasar. Anasar Allah zat sifat asma apal. Anasar Muhammad awal akhir zahir batin. Anasar hamba rahasia nyawa hati tubuh. Anasar Adam api angin air tanah. Anasar batin nyawa akal iman nafsu. Anasar bapa urat tulang otak sumsum. Anasar ibu bulu kulit darah daging. Pasal amanat tentang nyawa. Orang yang memiliki syariat dan hakikat dinamai tahqiq. Artinya yang benar dan amanat itu bisa dicabut dalam manusia apabila Tuhan menilik dengan kemurkaannya. Maka peliharalah amanat yang dititipkan Tuhan kepada kita. Inilah tugas berat yang dipikulkan Tuhan kepada diri manusia, yaitu pemeliharaan rohani. Adapun karena nyawa urusan Tuhan, maka lemahlah orang membicarakannya. Yang oleh ahli tauhid, nyawa itu dinamai Rasul yang bernama Muhammad. Dan kepada Muhammad itulah putusnya pengetahuan kita tiada sampai kepada martabat pengenalan kepada Tuhan. Hanya Muhammad itulah wasilah untuk menyampaikan pengenalan kita kepada Tuhan. Arabtu Rabbi bi Rabbi, ku kenal Tuhan dengan pengenalannya juga, yaitu Muhammad. Dalam hal ini bukanlah berarti kita mengenal Muhammad, tetapi karena hanya Muhammadlah yang senantiasa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Dengan tiada putusnya. Karena Muhammad itu rahasia sifat Tuhan. Dalam peribadatan orang makom hakikat seperti sembahyang, tafakur dan sebagainya harus melalui musyahadah, dan musyahadah harus melalui makom fana, artinya meniadakan diri pada diri yang batin dalam arti maknawi. Artinya dalam akuan kita tiada Adam yang kasar ini, yang ada hanya Muhammad dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksud mati hakikat. Maka beradalah diri itu dalam keadaan setengah sadar. Disinilah batas pengetahuan kita. Itulah sebesar-besar jalan ma'rifat. Adapun nyawa itu tak kala sakaratul maut, bagaikan cahaya lampu yang kembali cahaya itu kepada lampu tak kala ia padam. Karena cahaya lampu itu adalah haknya, maka pulanglah hak itu kepadanya yang empunya hak. Seperti firman Allah, kullu min indillah, katakanlah olehmu hai Muhammad bahwa semua itu berada dalam genggamanku. Sabda Nabi Muhammad SAW, ana abul arwah, aku bapak segala ruh. Setelah orang berhasil pada pengenalan dirinya yang batin yang bernama Muhammad, barulah orang mengetahui wujud Muhammad itu pada rahasia ketuhanannya. Karena orang yang belum mengetahui wujud batin Muhammad dan wujud Muhammad, maka orang itu selalu berada dalam dosa. Barang siapa tiada mengetahui batin Muhammad dalam rahasia Tuhannya itu, maka sekali-kali tiadalah ia mendapat kesempurnaan pada ma'rifatnya. Orang yang belum sempurna ma'rifatnya pada waktu sakaratul maut, maka nyawa orang itu akan ditilik dengan izin qaharnya Allah. Allah Azza wa Jalla tiada mengambil faedah atau maksud daripada apa yang diperbuatnya, karena
kaya karena ia kaya, dan bagi orang yang mengenalnya akan dikasihinya. Syakaratul maut. Jasmani kembali kepada bumi karena menerima himpitan daripada bumi itu. Hanya Rasulullah yang terlepas daripada hisab himpitan itu, sekalipun anak-anak. Rohani kembali kepada Nur Muhammad karena menanti hari perhitungan pada hari kiamat. Nyawa kembali kepada yang punya hak. Adapun nyawa itu tiada berkeputusan menerima anugerah daripada Tuhannya, karena ia limpahan daripada ilmunya yang qadim dengan menerima kasih sayang daripadanya. Adapun ma'rifat itu ialah hal keadaannya untuk mengetahui orang yang tiada lepas daripada berkehendak kepada rahasia. Akhir dari ma'rifat itu ialah amal untuk menjalani sampai timbulnya kehendak itu. Tiada yang lain tempatnya menjatuhkan kehendak melainkan kepada manusia. Asal ma'rifat itu ialah akal untuk menimbulkan keyakinan bahwa ia tiada lepas dan pada berkehendak kepada rahasia. Mula ma'rifat itu ialah iman untuk menimbulkan tasdik, karena tasdik itu berdiri kepada keesaannya dan kebenarannya. Hadratur Rahman menilik kepada hambanya dengan sifat jamal, tilik keelokannya. Hadratur Rububiyah menilik kepada hambanya dengan sifat jalal, tilik kebesarannya. Hadratur Uluhiyah menilik kepada hambanya dengan sifat kamal, tilik kesempurnaannya. Orang yang tiada sampai kepada sebenar-benar pengenalan maka ditilik dengan sifat kohar, artinya tilik kekerasan. Musyahadah, bermesralah wujudnya kepada Tuhannya seperti mesranya cahaya dengan matahari. Pujinya hu Allah. Sakaratul maut. Keluarlah rohani meninggalkan jasmani dengan pujinya Allahu. Tinggallah nyawa memuji Tuhannya dengan pujinya. Kembalilah nyawa dengan pujinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada dengan huruf, tiada dengan suara. Farihal fuad. Di dalam fuad yaitu logat, di dalam logat rahasia, di dalam rahasia itu alif, di pucuk alif itu nur. Tak kala ruh tabi'i atau napas yang turun naik itu meresapi pada hati, maka timbullah kehendak. Apabila meresapi mata, maka melihatlah mata. Manakala meresapi telinga, maka mendengarlah telinga, dan sebagainya. Adapun fuad itu diumpamakan kelapa, tempurungnya diumpamakan lugat, nyurnya diumpamakan rahasia. Adapun santannya ibarat alif yang berada di dalam rahasia, dan yang bernama nur di pucuk alif itu ialah minyaknya. Pengertian tasawuf menurut hurufnya. Tajrid artinya mensucikan diri dari dosa batin. Sofa artinya membersihkan diri dari maksiat batin. Wafa artinya memasukkan sifat kepujian atau mahmudah. Fana artinya karam dalam laut pertemuan yang gaib kepada yang maha gaib. Zikir harum manis. La ilaha illallah, zikir harum manis sani insan. La ilaha illallah, zikir harum manis qalbi. La ilaha illallah, zikir harum badan di arak hamba. La ilaha illallah, zikir harum badan lenyap dalam kalimah. Bermula suatu peri menyatakan cerita mula-mula yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dahulu daripada alam ini. Kata Jibril kepada Rasulullah, apakah mula-mula yang dijadikan dahulu oleh Allah Ta'ala daripada sekalian alam ini? Maka sabda Rasulullah SAW, Inna allaha khalaqa qabla al-asya'i nuri nabika min nur. Telah menjadikan Allah Ta'ala yang dahulu daripada alam ini, yaitu nurmu, yakni nur Nabi, maka yaitu ruh Nabi kita Muhammad SAW,
ini dahulu daripada segala asya dan lagi dijadikan daripada zatnya, ilmunya, seperti kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad ini daripada zatnya, menjadikan ruh sekalian alam ini daripada nur Muhammad. Nyatalah ruh sekalian alam ini daripada nur Muhammad, dan segala batang tubuh itu yaitu jadi daripada Adam alaihissalam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada zatnya, menjadikan ruh sekalian alam ini daripada nur Muhammad. Nyatalah ruh sekalian alam ini daripada nur Muhammad, dan segala batang tubuh itu yaitu jadi daripada Adam alaihissalam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abul arwah, Adam abul bashar, aku bapak segala ruh, dan Nabi Adam alaihissalam itu bapak segala batang tubuh. Makanya telah segala batang tubuh itu jadi daripada Adam, tetapi Adam itu dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah Ta'ala, khalaqal insanu min tin, aku jadikan Adam itu daripada tanah, asalnya daripada nur Muhammad juga. Makanya telah ruh kita dan tubuh kita jadi daripada nur Muhammad, dan apabila ruh kita jadi daripadanya, nur Muhammad juga namanya, dan ruh kita dan tubuh kita tiada lain daripada nur Muhammad juga, maka hendaklah engkau mesrakan nur Muhammad itu kepada batang tubuh dan kepada sekalian kainat. InsyaAllah Ta'ala telah melihatlah keelokan zat wajibul wujud lagi suci adanya. Karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tiada dapat mengenal Allah Ta'ala melainkan dengan nur Muhammad. Maka jangan mendakwakan perbuatan yang lain daripada nur Muhammad. Maka jangan mendakwakan perbuatan yang lain daripada nur Nabi kita, tetapi barang yang telah datang kepadamu, seperti firman Allah Ta'ala, qad ja'akum min nur, barang yang datang daripada Allah Ta'ala yaitu nur. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qad ja'al haqq min rabbikum, barang yang datang kepada kamu yaitu hak daripada Tuhan kamu. Dan nur itulah akan perhentian segala anbiya yang mursalin, dan bermula sampailah kepada arbillah pada martabat itu. Maka hendaklah diketahui tajalli Allah Ta'ala pada martabat, maka hendaklah engkau itikadkan bahwasanya nur itulah nyata jadi daripada Allah Ta'ala, sekalian alam ini nyata daripada nur Muhammad juga, seperti firman Allah, khalaqtukal ijla wa khalamtul asya'i li ajalik, aku jadikan engkau karena aku, dan aku jadikan semesta sekalian alam karenamu ya Muhammad. Aku jadikan daripada Allah dan sesuatu yang sekalian daripada aku juga, tubuh manusia dan napasnya dan hatinya dan nyawanya dan pendengarannya dan penglihatannya dan lidahnya dan tangannya dan kakinya, sekalian itu aku nyatakan dirinya bagi diriku, dan insan itu tiada lain daripadaku dan tiada lain daripadanya. Adapun nyawa kita itu berdiri kepada rohani, karena rohani itu bayang-bayang Nabi Muhammad, dan bayang-bayang inilah nyawa kita, dan akal kita dan nafas kita yang berdiri kepada hati latifah. Latifah itu hakikat yang tinggi, karena tak kala ia mengetahui maka dinamai hati, dan tak kala ia berkehendak ke sana ke sini maka dinamai nafsu, dan tak kala ia bisa membedakan antara baik dan jahat dinamai akal, dan tak kala hidup dinamai rohani, dan tak kala ia akan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad dinamai hati latifah. Itulah yang dianugerahkan Allah Ta'ala petunjuk iman, dan yang dijadikan iman itu nur zat Allah Ta'ala, itulah yang ada pada hati latifah, membedakan pengetahuan hati dengan tiada syak dan waham tasdik. Maka itulah hakikat iman kepada kita, yaitulah adanya. Adapun tempat hati latifah itu di dalam hati sanubari yang ada di dalam dada manusia pada kita, hati latifah itulah yang sebenarnya hati, karena ia bayang-bayang nur Muhammad.
Dan Nur Muhammad itu bayang-bayang zat Allah Ta'ala yang sebenarnya Allah. Adapun hati itu yang dinamai dianugerahi beriman, yang dijadikan iman itu nur zat. Artinya bayang-bayang zat Allah Ta'ala yang bernama Allah. Adapun Nur Muhammad itu jadikan tubuh Nabi Muhammad, dan tubuh Nabi Muhammad itu dinamai insan kamil, artinya manusia yang sempurna. Maka firman Allah Ta'ala, manusia itu sifatku dan sifatku itu tiada lain daripada aku. Adapun nyawa Muhammad itu ruh idopi, itulah yang bernama hayat zat, artinya hidup Allah. Maka ikut akan perkataan itu dengan tiada guru yang sempurna, niscaya sesat yang amat besar, dan banyak orang yang memakai jalan ini jatuh kepada syirik sampai kepada kafir. Tiada sempurna beroleh ilmu kepada Allah Ta'ala. Persoalan, tak kala mengatakan Allahu Akbar, di manakah Allah dan di mana Muhammad? Adapun mengatakan Allahu Akbar itu Muhammad, dan yang mempunyai kata itu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala mengatakan Allahu Akbar itu mana zat dan mana sifat. Adapun Allah itu zatnya dan Akbar itu sifatnya. Bermula yang dijadikan Allah Ta'ala itu cahaya dengan nur, artinya mula-mula tiada kepada ada. Terlalu bersih cahayanya gilang gemilang, terlalu sempurna yang terang seperti manikam. Bermula ini menyatakan sifat pada kita dan sifat pada Muhammad pada kita, dan dinding Tuhan dengan hambanya, dan pertemuan badan dengan yang kuasa. Adapun nyawa hamba Tuhan, nyawa itu di dalam badan kita, adapun Tuhan itu dalam Muhammad, artinya nyawa Muhammad itu yaitu lagi akan kunhizat, belum ada bernama Allah dan bernama Tuhan lagi ia sendirinya. Adapun Allah itu pada Muhammad dan Muhammad itu pada Allah Ta'ala, karena Tuhan kita berdiri sendirinya seperti alif, itulah kunhizat namanya, lagi sendirinya yaitu nyawa Muhammad. Adapun Muhammad itu nyawa kita. Bermula jasmani itu nyawa rohani, adapun rohani itu badan idopi, adapun idopi itu badan jasmani, yaitulah Tuhan segala manusia, tempatnya di yang terang. Adapun yang terang itu di dalam pandangan kita, maka yaitulah yang kuasanya memberi anugerah kepada manusia. Adapun tersebut di atas sepertinya alif, yaitu siapa tahu akan keadaan alif itu, maka putuslah ilmunya. Tiada Tuhan yang disembah, hanya Allah yang bersifat istighna, yaitu Tuhan yang kuasa. Artinya pandang dengan nyawa, dan nyawa itu pun tiada aku Tuhan juga pada hal lainnya kepada Tuhan. Sedarah pun tiada Tuhan lupa kepada Tuhan, seperti kata marifat semata-mata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itulah penghulu segala marifat. Karena Muhammad itu yang terlebih tahu akan Allah Ta'ala. Air setitik ada terlindung kepada Muhammad. Allah pun ia juga, sir ia juga, dan cinta asa pun ia juga, gerak dan diam pun ia juga, berahi ia juga, nikmat pun ia juga. Itulah hakikat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian lagi pada jalan mengesahkan Allah, lihat oleh kamu macam-macam gerak pada badanmu, dan engkau nyatakan dengan rasamu dan pandanganmu sekira-kira mesra seesa anggotamu, karena gerak itu bersesuatu dengan ma'rifat, dan kalam itu bersesuatu dengan amal. Jika kita menyebut zikir la ilaha illallah, yaitu dengan amal, bersesuatu dengan amal. Jika kita menyebut dengan nafas, yaitu gerak, dan ma'rifat bersesuatu dengan rasa batin yang bernama hak Allah Ta'ala. Jadi marifat itu yang bernama anugerah Allah Ta'ala yang kita pakai mengenal akan dia, yaitu amal dengan ilmu. Jadi sesungguhnya kepada Allah Ta'ala, marifat yang membawa kepada Allah Ta'ala, artinya kita mengenal tiada dengan hati, tiada dengan ruhnya, anugerahnya itu Nur Muhammad. Pasal pada menyatakan diri pada kitab Allah Ta'ala dan mengetahui hal Tuhan kita tak kala bumi dan langit belum ada, arsy dan kursi belum jelas, surga belum ada, neraka belum ada, dunia dan akhirat belum ada, ruh dan kalam belum ada.
dan Nur Muhammad pun belum ada, maka Allah suatu terangnya, maka inilah hak namanya. Adapun di dalam yang terang itu terlalu amat hening, tiada sepertinya, tiada sama-samanya, itulah kun hijat namanya. Setelah itu maka ada gerak di dalamnya. Di dalam maklum Allah Ta'ala sendiri sepertinya alif, maka jadi Jibril. Adapun syariat kepada lidah dan terikat kepada hati, dan hakikat kepada budi atau nyawa, dan makrifat kepada roh hidupi. Adapun air itu nur, adapun terikat itu badan Muhammad, makrifat itu pandangan Muhammad, maka masuklah pada alam nafi dan alam sogir dan kepada alam kabir, maka terhimpunlah di sana menjadi satu, artinya bertemulah Tuhan dengan hambanya. Sabda Nabi Muhammad SAW, amma ba'du, kemudian dari itu peri menyatakan mengenal kepada Allah Ta'ala diri kita yang tempat tajalli Allah Ta'ala. Adapun yang bernama diri itu ruh, inilah tempat tajalli sifat Allah dan asma Allah dan apal Allah. Tilik tak kala berdiri sembahyang itu tiada dua dan tiada tiga, itulah yang bernama sifat Allah pada diri kita. Maka sempurnalah tilik itu, dan yang menilik itu pun ia jua. Karena itulah yang damping kehadiran Allah Ta'ala, dan tak kala kita mengangkat takbiratul ihram, seolah-olah itulah yang disebut, artinya tiada kita lagi yang menyebut. Adapun yang bernama diri itu tiga perkara. Pertama, diri yang berdiri. Kedua, diri yang terperi. Ketiga, diri yang diperikan. Diri itu badan, diri terperi ruh yang menerima segala sifat Allah. Diri yang diperikan itu sifat Allah yang ada pada kita. Inilah makrifat segala ulama dan arifin billah dan ilallah. Inilah yang dikenal dan musyahadakan siang dan malam, tiada lain di dalam jalan dan di dalam sirnya, di dalam hatinya, itulah yang dipandangnya siang dan malam. Barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya mengenal akan Tuhannya. Seperti ombak dengan laut, demikian pertemuan Tuhannya dengan hambanya. Adalah yang dimisalkan ombak itu makhluk, dan yang dimisalkan laut itu sifat Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Wujud itu sifat Allah Ta'ala jua, zat, sifat, asma, apal, kudrat, irodat, hayat, sama, basar, dan kalam sebenar-benarnya wujud Allah Ta'ala itu jua. Adapun sifat Allah Ta'ala berdiri dengan zat Allah, adapun sifat makhluk berdiri dengan sifat Allah Ta'ala itu juga. Adapun zat Allah berdiri dengan sendirinya, tiada berkesudahan dan tiada bertempat zat Allah itu dengan sendirinya juga. Jangan kita mengenal sembahyang, karena sembahyang itu amal jasad kita. Sembahyang itu badannya, dan yang disembahyangkan itu nyawanya. Yang sembahyang pun ia, yang menyembahyang pun ia. Sembahyang itu kepada zat Allah Ta'ala. Maka itulah sebabnya sembahyang itu tiada dapat ditinggalkan. Sembahyang yang lebih kepada itu, yaitu yang memuji aku sesuatu dalamnya, yakni tiada takut akan neraka, tiada berkehendak akan surga. Ia ingat akan dirinya, itulah arti sesuatu di dalamnya. Hendak yang demikian itu yang menyembah pun hak, dan yang disembah pun hak. Barang siapa sembahyang itu hendaklah tahu artinya, yang berbuat hanya Allah, fana pada sifat tiada yang hidup, hanya Allah, fana kepada zat tiada mawujud, hanya Allah, zahir sifat Allah, dan yang sebenar-benarnya sifat kita yaitu Allah. Adapun zahir zat Allah itu yaitu zat kita yang batin. Yang diumpamakan cermin itu badan kita, dan yang diumpamakan menilik cermin itu, kembalilah pandang yang cermin itu kepada yang menilik. Berdiri sembahyang ingat hati akan Allah Ta'ala, sesuatu yang dikata di dalam sembahyang, kata-kata menyembah Allah Ta'ala dan bukan kata-kata adat. Berdiri, ruku, sujud, duduk, ingat hati menyembah Allah Ta'ala. Khusyuk hati artinya ingat akan disembah, yang disembah daripada mula sembahyang hingga akhirnya, tetaplah anggotanya. Maka adalah sembahyang itu ruhnya khusyuk di dalam sembahyangnya, mengata Allahu Akbar, zat, sifat, asma, apal, tiada lagi hati yang menyebut, dan tiada lagi lidah yang mengata, hanya zat, sifat, asma, apal, hayat, ilmu, kudrat, iradat. Maka inilah namanya 7 rahasia Allah Ta'ala,
maka rahasia itulah yang sebenar-benarnya sir Allah Ta'ala. Adapun aku rahasia yang memerintah ruh dan ruh memerintah hati dan hati memerintah tubuh. Berdiri sembahyang itu Allah jua yang ada, yang esa sendirinya, tiada dua dan tiada tiga. Allah menjadi dirinya sendiri, maka itulah panah kita, maka tiada kita lagi bertubuh batin dan zahir, hanya Allah Ta'ala ada bertubuh Muhammad batin dan zahir, maka itulah bertubuh akan ruh namanya. Hanya Muhammad jua yang jadi tubuh kita. Pada hakikatnya Muhammad itu rahasia, yaitu sir namanya. Di dalam sir itu aku Allah. Itulah hakikat takbiratul ihram, keputusannya hingga sampai akhir kalam. Itulah yang dipegang oleh Allah. Engkau pergurukanlah kepada guru yang ahli hakikat daerahnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.